Hukuman yang dijatuhkan FAM kepada Faisal Halim ini membuat banyak penyokong Selangor marah, saudara-saudara. Banyak supporter yang marah karena hukuman ini jatuh hanya beberapa hari sebelum pertandingan melawan GDT. Selain itu, kejadiannya itu juga sudah lama, bulan April. Kenapa baru sekarang hukumannya? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita bahas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang berguna maupun yang sama sekali tidak bermutu. Kita akan bicara seputar sepak bola di negeri serumpun, di Indonesia, di Malaysia, di Asia Tenggara. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang hukuman yang dijatuhkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM kepada Faisal Halim, kepada pemain Selangor FC, kepada bintang tim nasional Malaysia Selangor, asal Selangor, Faisal Halim, atas komentarnya, atas pernyataan kepada media yang dilakukan pada April 2023 ketika selepas pertandingan melawan Sabah. Hukuman skorsing, hukuman apa istilahnya, penangguhan pertandingan selama 1 bulan dan kemungkinan 4 bulan. Kemungkinan total 4 bulan ini baru jatuh, baru diberikan saat ini. Hanya beberapa hari sebelum pertandingan besar Selangor melawan Johor Darul Taksim. Dan ini telah membuat banyak penyokong, banyak supporter, banyak pendukung, banyak fans dari Selangor ini marah besar. Mereka mempertanyakan ada motif apa terhadap hukuman yang baru diberikan kali ini, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bicarakan di edisi hari ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di Malaysia ini, di Liga Super Malaysia, di antara para penggemar Liga Super Malaysia, para pendukung, penyokong sepak bola di Malaysia ini sedang diramaikan dengan isu tentang Faisal Halim. Faisal Halim, pemain dari Selangor FC. Ya, banyak pendukung, banyak fans Selangor FC itu marah besar kepada Football Association of Malaysia, FAM, karena menjatuhkan hukuman kepada Faisal Halim. Hukuman itu jatuh pada kemarin, baru saja diumumkan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan kejadian di Lika Stadium. Waktu Selangor FC menghadapi tandang, bermain away melawan Sabah FC, klubnya Sadil Ramdhani, tanggal 27 April 2023. Ketika itu Selangor kalah 1-2, Faisal Halim mencetak 1 gol, dan menurut Faisal Halim dan menurut Selangor, waktu itu ada beberapa insiden, ada beberapa kejadian yang kurang mengenakkan, yang tidak memihak Selangor. Jadi kalah, dan Faisal Halim merasa bahwa ya kalau kalah sih nggak masalah, kami kalah 10-0, kami kalah 5-0, kami kalah berapapun kami terima. Tetapi ya seharusnya cara kekalahan itu dengan fair. Pertandingan itu harus fair, harus berjujur, harus wasit, referee itu harus bertindak adil, kemudian panitia apa segala macam itu harus berjalan benar-benar fair play, sportivitas tinggi. Nah, itu dikatakan Faisal Halim kepada media, kepada pers selepas pertandingan. Jadi ketika banyak media, banyak wartawan, banyak pers itu bertanya kepada Faisal Halim tentang kejadian, tentang pertandingan, tentang perlawanan Selangor melawan Sabah FC itu, Faisal Halim mengatakan seperti itu, saudara-saudara, mengatakan seperti itu dengan jujur, dengan transparan. Dia tidak masalah kalau kalah, tidak masalah, betul. Tetapi ya kalau kalah pun caranya yang benar. Kami kalah dengan fair, dengan sportif, kami akan terima. Tapi kalau caranya seperti ini, kami ya
tidak terima. Jadi dia menyalahkan FAM lah, menyalahkan macam-macam lah itu. Jadi itu konteksnya di situ, saudara. Kejadian tanggal 27 April 2023 itu, saudara-saudara, FAM kemudian melakukan sidang, melakukan semacam pengadilan lah, mahkamah komisi disiplin, komite disiplinary komite. Itu dia melakukan sidang dan keputusannya itu baru keluar Selasa tanggal 25 Juli 2023. Jadi ada sekitar waktu April, Mei, Juni, Juli, hanya 3 bulan. Jadi insiden 3 bulan yang lalu baru diputuskan kemarin. Dan hasilnya adalah Faisal Halim ini sebenarnya dihukum 4 bulan. 4 bulan suspension selama 4 bulan. Tetapi dia hanya menjalani 1 bulan hukuman saja. Nanti yang selebihnya itu, yang 3 bulan sisanya itu akan dilihat selama 12 bulan ke depan. Selama setahun ke depan, kalau dia berperilaku bagus selama 12 bulan itu, maka Faisal Halim akan bebas dari hukuman tambahan 3 bulan. Jadi total 4 bulan. Tetapi kalau dia melakukan aktivitas yang buruk di mata komisi disiplinary komite di FAM, maka dia otomatis itu hukuman 3 bulan akan berlaku sehingga total 4 bulan. Tetapi yang harus dijalani oleh Faisal Halim ini untuk saat ini adalah selama 1 bulan. 1 bulan itu berlaku mulai 25 Juli 2023 sampai 25 Agustus 2023, saudara-saudara. Jadi selama 1 bulan. Faisal Halim 1 bulan itu, saudara-saudara, dari 25 Juli sampai 25 Agustus itu bermakna apa? Maknanya adalah Faisal Halim tidak akan bisa bermain, tidak akan bisa membela Selangor dalam perlawanan melawan Johor Darul Taksim di SSI, di Stadium Sultan Iskandar, tanggal 29 Juli 2023. Nanti hari Sabtu kan, ini tinggal berapa hari lagi. Hari Sabtu nanti dia tidak akan bisa bermain melawan JDT. Kemudian dia juga tidak akan bisa bermain melawan Kuala Lumpur City, KL City, tanggal 8 Agustus. Dia juga tidak akan bisa bermain melawan Negeri Sembilan, tanggal 13 Agustus. Dan terakhir dia tidak bisa bermain melawan Kelantan, tanggal 25 Agustus 2023. Ada 4 pertandingan Liga Super Malaysia yang harus dijalani Selangor FC tanpa kehadiran Faisal Halim. Dan perlawanan melawan JDT ini yang paling krusial, saudara-saudara. Karena saat ini Selangor ada di posisi kedua, runner up di klasemen sementara. Mereka punya 40 poin dari 18 pertandingan, atau tertinggal dari JDT yang memiliki 51 poin dari 17 pertandingan dengan 17 kemenangan. Nah, kalau JDT bisa mengalahkan Selangor ini, berarti otomatis peluang JDT untuk menjuarai Liga Super Malaysia ini semakin besar. Nah, sebaliknya kalau Selangor mampu mengalahkan JDT atau minimal mampu menahan imbang JDT di Stadium Sultan Ibrahim, otomatis persaingan itu kompetisi itu masih akan berlangsung lagi. karena tidak otomatis JDT akan menjadi juara. Disinilah yang menjadi permasalahan itu, saudara-saudara. Banyak penyokong Selangor, oleh banyak supporter, oleh banyak pendukung, oleh fans Selangor FC, hukuman ini dipertanyakan. Kenapa FAM baru menjatuhkan hukuman itu sekarang, tanggal 25 Juli 2023? Kenapa tidak sejak bulan Mei atau bulan Juni? Karena kejadiannya kan bulan April kan. Bulan April ya seharusnya kalaupun dia harus sidang, harus ada pengadilan trial, ya harusnya bulan
Mei itu sudah jatuh hukumannya, sanksinya. Hukumannya, larangannya, skorsingnya itu harusnya bulan Mei atau maksimal ya bulan Juni. Tetapi kenapa baru dijatuhkan bulan Juli ketika pertandingan melawan Johor Darul Takzim akan digelar. Jadi banyak yang mencurigai ada apa, banyak yang bertanya-tanya ada apa. Banyak fans dari Selangor yang merasa curiga, jangan-jangan ada motif tersembunyi, ada agenda lain untuk membuat JDT melangkah mulus menjuarai Liga Super Malaysia kembali. Itu di media sosial itu ramai sekali, saudara-saudara. Di media sosial, di perbincangannya terkait khususnya dari fans Selangor FC yang mengecam, yang memprotes keputusan FAM ini ramai sekali, banyak diperbincangkan dan ini menjadi viral dan juga dipantau, saudara-saudara. Di Indonesia itu juga memantau apa yang terjadi di Malaysia. Saudara, sebenarnya hukuman ini bukan hanya berpengaruh kepada Selangor, saudara-saudara. Bukan hanya berpengaruh kepada Selangor, melainkan juga kepada tim nasional Malaysia itu juga bisa berpengaruh. Karena Faisal Halim ini adalah salah satu pemain terpenting di tim nasional Malaysia, khususnya di winger, di gelandang serang, di sayap. Dia bisa bermain sebagai sayap murni, bisa bermain sebagai attacking midfielder, bisa bermain sebagai second striker, bisa bermain sebagai pokoknya di posisi menyerang lah. Posisi menyerang ini Faisal Halim ini kemampuannya luar biasa. Dan ini akan menjadi kerugian bagi Malaysia sendiri kalau Faisal Halim setelah menjalani hukuman 1 bulan ini ternyata melakukan kesalahan lagi, berbuat kesalahan lagi, sehingga otomatis sanksi dia yang tambahan 3 bulan itu akan berjalan, berlaku. Itu berarti dia akan terkena otomatis hukuman 4 bulan. Dan berarti saudara-saudara dia akan kembali baru bisa selesai hukumannya itu November. Dan kalau itu berarti November, saudara-saudara, berarti apa? Dia tidak akan bisa ikut kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijalani tim nasional Malaysia. Dan kemungkinan juga ketika Piala Asia 2023 digelar di Qatar pada bulan Januari itu dia tidak akan bisa main. Kenapa, saudara-saudara? Karena tidak mungkinlah Kim Pan-gon akan memanggil pemain yang tidak berkompetisi, tidak bertanding selama 4 bulan. Secara fisik, secara taktikal, secara strategi, secara moodnya itu tidak logis. Pemain yang absen 4 bulan tiba-tiba langsung dipanggil untuk bermain di kompetisi selevel Piala Asia. Dan walaupun dia pemain bintang di Malaysia, ya tetap saja butuh kompetisi sebelum turnamen besar itu. Semua pemain itu butuh bermain, butuh tampil di pertandingan yang kompetitif. Nanti itu touch-nya dia, sentuhan dia, naluri dia akan hilang kalau dia absen terlalu lama di pertandingan. Jadi ya berharap saja penyokong Harimau Malaya itu berharap saja supaya dalam waktu 3 bulan ini, 3 bulan, 4 bulan sebelum Piala Asia itu, selepas hukuman yang 1 bulan ini selesai, Faisal Halim tidak melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Sebab kalau dia melakukan tindakan yang negatif ya wassalam, saudara-saudara. Bagi penyokong Malaysia mungkin sudah tahulah siapa sebenarnya Faisal Halim. Tetapi bagi para penikmat sepak bola Indonesia ini ya banyak yang belum tahu tentang Faisal Halim. Faisal Halim ini atau nama lengkap adalah Muhammad Faisal bin Abdul Halim ini kelahiran 7 Januari 1988 di Pulau Pinang. Dan dia pemain yang sangat posturnya sangat pendek, saudara-saudara, 158 cm. 158 gaya main dia adalah mirip dengan Andik Firmansyah, dengan Zulham Zamrun, dengan Yaakob Sayuri, dengan Todd Ferry, dengan Fajar Faturan. Jadi pokoknya gaya mainnya itu mirip-mirip dengan winger-winger Indonesia. Mirip seperti itu. Jadi mengandalkan teknik, kecepatan, kemampuan berlari, umpan, kemudian eksekusi tendangan dari luar kotak penalti maupun dari dalam kotak penalti, kemampuan tendangan bebas yang bagus, itu kelebihan dia. Dan dia dibesarkan di Pinang FC.
Kemudian dari Pinang FC dia pergi ke Seri Pahang, kemudian ke Terengganu dan Selangor pada musim ini, saudara-saudara. Dia sudah membela Malaysia sejak Malaysia U19, U23, dan sejak tahun 2019 dia main di tim senior Malaysia. Dan hingga hari ini, hingga FIFA Matchday terbaru, dia sudah mencetak 11 gol dari 23 pertandingan. Jadi dia menjadi salah satu pemain Malaysia yang bukan personil Johor Darul Taksim yang dianggap sebagai bintang. Dia dianggap sebagai salah satu pemain masa depan, pemain Malaysia dengan kemampuan yang bagus. Dia gaya main dia, kalau dia mencetak gol itu dia selebrasi siu kayak Cristiano Ronaldo. Jadi banyak orang di Malaysia maupun di Asia Tenggara ini yang menjuluki Faisal Halim sebagai Cristiano Ronaldo dari Malaysia. Jadi kalau pemain seperti Faisal Halim ini sampai absen membela Malaysia di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, ya sangat disayangkan, saudara-saudara. Statistik Faisal Halim di sepak bola Malaysia ini juga cukup bagus, saudara-saudara. Cukup bagus. Ini memang kita harus akui, ini pemain yang sangat berbakat. Jadi nanti kalau Indonesia jumpa Malaysia, ya Faisal Halim ini menjadi salah satu pemain yang harus diwaspadai. Jadi dia debut internasional dia di level senior itu terjadi tahun 2019 saat Malaysia menghadapi Nepal. Waktu itu pertandingan melawan Nepal. Kemudian dia juga tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 dan mencetak 1 gol ketika menghadapi Turkmenistan waktu itu. Kemudian setelah itu dia menjadi pemain yang reguler dipanggil ke tim nasional Malaysia di level klub, saudara-saudara. Di level klub dia bermain di Penang itu, dia memulai karir kan dari Penang. Di Penang dia tidak mendapatkan kesempatan. Kemudian di Pahang dia bermain kira-kira 60 pertandingan di Liga Super Malaysia sejak 2016 sampai 2020 dan mencetak 6 gol. Dan itu waktu itu dia masih sangat muda, saudara-saudara, masih sangat muda. Kemudian ketika dia pindah ke Terengganu, dia bermain 42 pertandingan dan mencetak 10 gol di Liga Super Malaysia. Di Liga Super Malaysia, ya ini kita tidak bicara kompetisi yang lain seperti Piala FA atau Piala Malaysia. Kemudian di Selangor sendiri untuk musim 2023 ini, Faisal Halim itu sudah bermain 15 pertandingan. 15 dari 18 pertandingan yang dijalani Selangor FC di Liga Super Malaysia 2023. Dan hasilnya dia mencetak 8 gol. 8 gol dengan mayoritas dihasilkan melalui cara yang sangat bagus. Dengan cara yang sangat bagus. Itu berarti 7 gol atau 8 gol, ya saudara. Itu berarti dia menjadi pemain kedua di Malaysia, di Selangor sebagai yang paling produktif. Pencetak gol terbanyak di Selangor musim ini kan Aaron Del Valle, pemain dari Kolombia. Itu dia sudah mencetak 15 gol di Liga Super Malaysia dan semuanya di Liga. Sementara Faisal Halim ini kalau ditotal dengan Piala FA dia sudah mencetak 8 gol. Jadi ini yang menjadi gambaran bahwa Faisal Halim ini memang pemain yang sangat penting bagi Selangor dan bagi Malaysia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Faisal Halim, tentang salah satu pemain Malaysia yang punya prospek cukup bagus selain Arif Aiman Hanafi, selain Lukman, selain siapa lagi? Kita tadi sudah membicarakan bagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh FAM kepada Faisal Halim, yang membuat Selangor tidak akan bisa menggunakan tenaga pemain yang disebut sebagai Cristiano Ronaldo dari Malaysia ini saat pertandingan penting melawan Johor Darul Taksim. Dan kemungkinan besar kalau hukumannya bertambah menjadi 4 bulan, Malaysia juga tidak akan bisa menggunakan tenaga Faisal Halim saat kualifikasi Piala Dunia
2026 zona Asia maupun ketika Piala Asia 2023 digelar. Karena kan tidak mungkin Kim Pan-gon akan memanggil pemain yang tidak bermain, tidak berkompetisi, tidak berada dalam level kebugaran yang bagus setelah absen beberapa bulan untuk bermain di tim nasional. Dan itu tadi sudah kita bahas semua saudara-saudara, kita juga sudah menjabarkan siapa sebenarnya Faisal Halim ini. Dan saya rasa sudah cukup saudara-saudara, kita sudah bicara panjang lebar sampai mulut saya berbusa-busa. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, jangan ditonton, di skip, tetapi jangan juga di report. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat. Salam olahraga dan merdeka.